Ada Mirna, ini ada Hani, ini ada Jessica, ini ada Sandy. Ya, ini Hani semua ya isinya. Kesaksian Hani ya, oke kita dengerin ya. Mirna bilang, Hani menyusukan dua restoran. Rekaman perjalananku dalam kejahatan adalah Hani. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. BTW gue udah kangen banget sama kalian. Kalian tau gak sih udah berapa hari gue nggak upload, rasanya tuh kayak udah lama banget. Wah, oke, jadi gak usah lama. Di sini intinya buat teman-teman yang baru mampir ataupun belum pernah mampir ke channel ini, jangan lupa guys kalian bantu gua dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Karena di channel ini kita akan ngebahas semua konten-konten yang berhubungan dengan kasus-kasus yang lagi viral ataupun sedang trending. Dan kita ngebahas kasus tersebut secara objektif dari berbagai sudut pandang kalian tentunya. Oke, jadi kasus yang pengen gue angkat hari ini, siapa sih Hani? Jadi ada momen dimana waktu Jessica, Mirna, Hani, dan satu kawannya lagi, gue lupa namanya, itu mereka berkumpul jadi satu. Dan yang disalahin hanya Jessica. Kenapa nggak Hani? Jadi Hani juga ternyata punya keputusan dimana dia yang nentuin tempat kafenya ya. Nah, tapi Hani di sini nggak diperiksa, dia hanya sebagai saksi saja. Yang diperiksa hanya Jessica. Jadi banyak banget momen yang mengarah kecurigaan ke Hani gitu. Nah, gue pengen ngebahas siapa sih sosok Hani tersebut, jejak digitalnya tuh yang gue dapet di internet seperti apa Hani. Jadi ya karena channel ini selalu ngebongkar orang-orang tertentu. Contohnya Hani ini. BTW kita udah ngebahas Edi, ayahnya Mirna, kita udah ngebahas sosok Jessica. Yang paling banyak anehan adalah ayahnya Edi. Nah, gue pengen ngebahas lagi nih sekarang si Hani. Oke, kita langsung aja mulai videonya sekarang juga tentang Hani. Let's go! Oke temen-temen, nah ini gue udah dapet. BTW gue gak nemuin ya Instagram Hani itu yang mana. Gue gak nemuin. Tapi gue nemuin calon suaminya. Dan ini dia calon suami Hani. Dan dia adalah CEO founder. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Kalau kita lihat dari Instagramnya saja, dia mempunyai CEO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi bukan orang main-main juga ya. Dia adalah CEO guys. Ini adalah sosok suami Hani ya. Dan ini dia. Dan ini adalah uploadan terakhirnya si suaminya Hani itu di tanggal Maret ya, 1 Maret. Yang dimana itu bulan 3 2023. Sekarang kita udah masuk ke bulan 10 ya. Bahkan mau ke bulan 11. Nah, ini dia ya. Dan dia juga punya YouTube gitu kan, CEO YouTube World, bukan kaleng-kaleng. Nah, ini ya suami Hani. Nah, ini gue takut nih kalau dia udah punya akses CEO YouTube guys. Waduh, gue di YouTube-nya lagi. Semoga nggak kenapa-napa YouTube gue guys. Nah, jadi Hani itu mempunyai sosok anak ya. Nah, ini dia. Ini Hani nih. Dia dikaruniai anak dan bukan kaleng-kaleng. Ini di mana? Di Australia ya kayaknya ya. Atau di mana gue nggak tahu karena aku belum pernah keluar kota. Ini udah nikah ya. Hani bukan main. Suaminya bucin dan mesra banget lah ya kita lihat-lihat. Karena di setiap momen selalu ada Hani fotonya. Bukan kaleng-kaleng tuh ya. Nah, sampai bawah pun kita bisa nemuin Hani gitu. Oke. Gila sih. Ya, ini Hani semua ya isinya. Padahal ini akun Instagram cowoknya. Kan biasanya orang gak suka nge-expose istrinya. Tapi ini dia bener-bener viewer expose terus Hani ya. Tuh. Bahkan dari akun ini dibuat sepertinya ya. Tuh, Hani semua isinya ya. Oh, gokil. Ya. Nih, Hani. Oke, kita langsung aja bahas pengakuan Mirna untuk mengingat dan menyusun kejadian-kejadian kenapa Hani dituduhkan oleh netizen. Oke, kita lihat jejak digital menurut Jessica ya. Oke, di sini ada tulisan Hani lebih dari 1 kali mengucapkan kalau dia juga meminum kopi Vietnam, tapi baik-baik saja. Lalu kenapa hanya Mirna yang keracunan? Nah, ini ada
statement dari Jessica ya. Oke, kita coba dengerin dulu pendapat Jessica saat diwawancara di tahun 2016. Jadi Hani lebih dari satu kali mengucapkan saya juga minum kopi Vietnam seperti itu. Iya, betul. Lalu dibawa ke ruang pemeriksaan. Kondisi Hani, apakah ada kejanggalan setelah minum kopi Vietnam itu? Saya tanya, lu baik-baik aja, lu nggak apa-apa kan? Dia bilang, iya nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja kan, sedih ya. Cuman nggak sakit atau nggak apa. Saya tanya, lu nggak apa-apa? Gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Jessica, ada pertanyaan juga dari publik yang menjadi pertanyaan publik juga dan juga menjadi pertanyaan saya juga. Mengapa Jessica menghapus percakapan di grup WhatsApp? Pertama, itu karena itu handphone saya, itu hak saya. Yang kedua, saya tidak tahu kalau Mirna itu dibunuh. Yang ketiga, saya tidak tahu kalau bakal dicurigain seperti ini. Jadi kalau emang saya sedih kalau melihat itu ada fotonya Mirna lagi di handphone saya, percakapan yang saya pikirnya tuh kalau saya nggak pulang mungkin ini nggak terjadi gitu loh. Jadi saya hapus aja. Tapi itu nggak ada arti apa-apanya. Jadi semua yang berhubungan dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin semuanya sudah Anda hapus, termasuk mungkin pertemanan di sosial media? Saya nggak punya sosial media. Nggak punya sama sekali. Tidak pernah punya atau pernah punya lalu ditutup? Pernah punya lalu ditutup. 2012 Facebook saya tutup. Dan pemirsa, iTalk masih akan terus kembali. Jadi Oke, jadi di sini dia bilang ya, intinya dari Mirna sendiri di wawancara, Hani itu meminum kopi bersianida. Yang harusnya ketika kopi itu diminum, kalau emang benar-benar ada sianida, Hani juga harusnya keracunan kan. Tetapi di sini Hani nggak keracunan. Itu yang dipertanyakan. Dan saat dites forensik sekarang diungkapkan itu sianidanya hanya 0,2 gram. Yang artinya itu tidak beracun ya. Tidak beracun buat tubuh kita dengan isinya cuma 0,2 gram. Itu dibuktikan oleh Hani ya. Nah, jadi siapa dong kasnya? Atau kita nggak tahu ketika si Mirna itu di jalan ataupun lagi di rumah dia makan sesuatu, ketika dia meminum kopi, maka di perut dia bakal bercampur menjadi racun, kan gak ada yang tahu ya. Gue pengen penasaran deh dari komen-komen kalian. Yang pertama, pertanyaan gue, kenapa 4 orang yang minum kopi, cuma Mirna yang meninggal? Padahal semua rasa 1 gelas. Ya itu juga yang menjadi pertanyaan gue gitu kan. Kayak aneh aja kan ya, 4 orang minum kopinya tapi yang Mirna yang bermasalah. Nanti harus dipertanyakan gitu. Yang lebih dipertanyakan lagi adalah kenapa Jessica yang jadi korbannya gitu. Yang dituduh tersangka gitu. Oke, next. Terus lalu Hani mengusulkan 2 restoran ke Jessica. Nah, ini dibuktikan ya dari pengakuan Jessica kalau Hani yang memilih restoran tersebut. Terus lalu Hani menyusukan dua restoran. Saya langsung lihat websitenya dua-duanya itu. Saya mau pilih yang mana gitu. Itu benar-benar cap-cip aja. Soalnya saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Lalu saya pilih salah satu. Sesudah pilih salah satu itu, ya sudah ya mereka ya kayaknya ya oke aja gitu. Terus ya Natal, Tahun Baru lewat gitu kan. itu masih ada perbincangan atau masih ada hubungan komunikasi setelah chat yang menentukan tempat akan bertemu di mana di bulan Januari itu. Apakah setelah itu masih ada komunikasi dengan Mirna maupun dengan Hani ataupun dengan teman-teman lain di grup chat itu? Basa-basi aja ya. Oh, nih selamat Natal, Tahun Baru gitu-gitu. Lu ngapain aja? Oh ya, yang satu bilang lagi di luar kota apa ngapain. Maksudnya ngomong basa-basi gitu loh, nggak ada yang sampai gimana. Lalu pada tanggal 6 itu saya waktu makan, saya kan di sini belum nyetir ya, soalnya kan masih belum biasa, takut kan di sini kan semerawut gitu, ada semerawut. Jadi saya waktu makan pagi diantar sama, saya bilang sama ayah saya kalau minta tolong antarkan ke Grand Indonesia sekitar jam 4.30, soalnya kan ketemunya sekitar jam 5-an, mereka kan selesai kerja. Lalu ayah saya bilang itu dari sini ke Grand Indonesia melewati 3 in 1, kawasan 3 in 1. Jadi harus berangkat lebih pagian. Lalu 1 jam diarahkan untuk menuju dari sini ke sana, lalu mesti dari sana balik melewati 3 in 1 juga kan ayah saya kan sendirian. Anda sampai di Grand Indonesia jam berapa? Jam 3.45. Jam 3.45. Ketika sampai di Grand Indonesia, Anda langsung membooking tempat atau memesan tempat di Cafe Olivier? Iya, saya masuk ke restorannya. Saya bilang booking buat 4 orang. Anda reserve. Iya. Lalu sesudah itu Anda yang menentukan tempat duduk atau mejanya yang mana? Bukan. Saya tidak tahu itu akan ditempatkan di mana. Saya cuma itu tertutup.
itu kayak meja depan Jadi gitu, Anda kayak hanya reception. datang ke pelayannya, dia cuma bilang saya mau reserve buat 4 orang, Betul. dan mereka menentukan lokasi meja di mana. Iya, tapi belum itu. Saya kan sesudah itu saya keluar dulu jalan-jalan kan di mallnya situ sambil nunggu. Dan Anda booking atas nama Jessica. Jessica. Oke. Jadi saya ingat waktu saya bilang sama teman-teman saya itu kalau saya bakal datang jam sekitar jam 4-an, soalnya mau menghindari 3-in-1. Terus si almarhumah Mirna ada bilang kalau dia mungkin bisa datang jam 4-an juga karena dia mungkin nggak enak ya kalau saya nunggu kelamaan sendirian. Lalu sorry balik lagi ke yang percakapan sebelumnya. Saya bilang kan saya datang duluan. Ini saya ketemu menunya di website Zomato itu, terus saya screenshot, saya kirim ke mereka. Gue pesenin dulu deh, itu jus buah-buahan gitu menunya yang saya kasih. Yang menentukan jus buah-buahan itu Jessica sendiri atau memang mereka memilih berdasarkan screenshot yang Jessica kirimkan ke grup WA itu? Menunya ya kalau lihat di websitenya itu setiap foto lain-lain bagiannya. Ya, jadi betul. yang Ada bagian satu list buah-buah, drink, yang ada satu food bagian. dan macam-macam kan? Iya, betul sekali. Jadi saya ambilnya yang jus buah aja ya, terus saya kasih ke mereka. Artinya mengarahkan untuk Terus lalu Ini Hani ya. Tapi Hani yang milih restoran gitu. Dan yang milih tempatnya adalah pelayan-pelayan di restoran di sana tadi. Berarti ada sangkut pautnya kerjasama antara restoran gitu ya. Kita dengar di sini. Apakah sekongkol gitu? Hani, pegawai restoran, Edi segala macam itu jadi satu gitu. Oke, gua pusing ya sekarang ya. Mulai pusing. Oke, kita lanjut aja lagi daripada pusing ya. Dan kita masuk ke kesaksian Hani ya. Mirna bilang ada yang aneh pada Jessica. Oke. Kesaksian Hani ya. Oke, kita dengerin ya. Mirna bilang, ini gue mau ketemu Jessica loh, kedua kalinya. Oh ya? Oh, apa kabar si Jessica? Oh ya, Jessica baik kok. Lalu Mirna bilang, ini saya mau ketemu dia katanya. Terus dia kirim foto. Setelah itu dia bilang, oh ya, saya udah ngobrol, Jessica ternyata baik-baik aja katanya. She's doing good. Lalu mereka kirim foto ke saya. Tapi pada saat bulan April itu Mirna sempat tanya sama saya. Iya. Dia bilang, tapi terakhir gue ketemu Jessica, saya berasa dia ada aneh atau berubah gitu. Saya bilang kenapa? Dia bilang lebih introvert aja. Lebih introvert. Terus saya bilang ya bukannya emang Jessica orangnya nggak terlalu banyak bicara, maksudnya nggak terlalu ceplas-ceplos. Iya. Terus Mirna bilang, oh iya mungkin kali ya, nggak kayak kita bawel. Oh ya udah kita tidak membahas Jessica lagi. Oke, jadi di momen ini Hani kayak curiga gitu ya. Ketika Jessica jadi pendiam, kan itu hal yang biasa ya. Ketika lo ketemu dengan kawan lama, ya bingung gitu ya apa yang diomongin gitu. Apalagi sifat introvert ya. Oke, di sini Hani curiga itu ya dari kesaksian Mirna. Terus? Sampai bulan September yang Mirna ke Sydney, Mirna mengirim foto dia ketemu Jessica. Langsung saya bilang, say hello to Jess. Ya kangen sama kalian gitu. Yang perlu kami tanyakan di sana, Iya. ini saudara tahu nggak ada perasaan sakit hati atau semacam dendam antara Mirna dengan terdakwa ini? Nggak ada. Mirna tidak pernah cerita ke saya soal hal itu. Termasuk waktu menasihati tadi ya, supaya putuskan saja deh cowok lo. Itu tidak. Mirna, seingat saya Mirna tidak pernah cerita apa-apa ke saya. Hanya cerita yang saudara general. teman dekat. Iya, Mirna. tapi mungkin kan Jessica juga teman saya. Ya Mirna cuma bilang, oh ketemu Jessica, oh ya udah. Saya paling jarang bertanya soal Jessica ke Mirna. Kita Baik. jarang gosip. Kita cuma Ada ngomong. enggak Mirna setelah pertemuan mereka terakhir itu dia merasa takut kalau mau ketemu dengan Jessica, harus didampingi teman, kalau tidak saudara Vera, kalau tidak suaminya. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu soal hal itu. Cuman Mirna pas dia bikin grup, saya cuman berpikir, oh mungkin Mirna mau ketemu rame-rame karena kita semua temannya Jessica. Jadi kita ngobrol di sana.
Tetapi ya pada hari itu ketika saya bilang saya macet, saya suruh Mirna apa ketemu di sana langsung. Mirna bilang nggak apa-apa, saya masih temenin Arif. Dia memang telepon saya 2-3 kali. Mirna bilang masih temenin Arif, yang di mana Arif itu guys, itu Arif itu adalah suaminya. Oke, jadi ada pelaku baru nih, harus diselidiki nih. Pelaku ini namanya Arif yang bertemu dengan Mirna. Oke, hai. Atau bisa jadi racun yang di tubuh Mirna itu emang sudah ada, tapi bukan cyanida. Dan itu dilakukan pada ketemu Arif. Kan namanya racun, ada yang efeknya lambat, ada efeknya yang cepat, dan ada mungkin racun yang efeknya ketika kena kafein, boom, langsung berbusa. Bisa jadi ya. Oke, apakah Hani bilang kalau Arif itu ngasih jajan gitu, makanan terus? Kali itu Baik. biasanya jarang sih. Ini terakhir untuk menghilangkan teka-teki, karena saudara itu juga teman dekat Mirna. Apa ada hubungan secara khusus saudara pernah tahu walaupun selentingan di antara Mirna dengan Jessica? Ini maafin ya, supaya kita putus mata rantai itu tidak polemik di luar sana sini. Ada hubungan lesbian di antara keduanya? Gak Saudara ada. tahu atau tidak tahu? Tidak Atau tahu. tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Baik, itu di stop rumor itu. Oke, tapi di klarifikasi ibunya Jessica, Hani itu nggak ada masalah sih ya. Bahkan nggak ada pertengkaran sedikit pun ya. Dan Hani juga di sini nggak tahu ya. Terus? Ya. Kemudian ada yang tidak pernah saudara tahu suami daripada si Mirna punya hubungan dekat dengan terdakwa. Jessica ya. Karena ini setelah kawin mereka terjadi polemik. Sebelumnya kan baik-baik saja. Saudara tahu tuh kan? Iya. Tapi sudah kawin 1 bulan, ini yang terjadi kan itu. Iya. Saudara tidak tahu itu. Tidak. Saya tidak pernah ketemu Arif dan Jessica, jarang tahu. Baik, cukup. Oke, jadi kesaksian Mirna ya gitulah ya. Gue juga bingung, tapi masuk ke komen deh. Netflix nggak ada interview ke Hanina. Ini poin yang gue pengen bahas juga nih. Di Netflix itu Hani nggak mau wawancara gitu ya. Coba kalau wawancara kan jadi Hani nggak dicurigai gitu kan. Gara-gara nggak wawancara ini tidak, dia dicurigai. Oke, kita langsung masuk konten satunya ya. Ini ya, kita bahas dulu sebelum masuk ke curigaan Netflix tadi. Kita bisa lihat, ini adalah mereka nih temen deket ya. Ini ada Mirna, ini ada Hani, ini ada Jessica, ini ada Sandy. Oke, namanya Sandy ya yang satu lagi. Nah, tapi yang tertuduh di sini adalah ini Jessica, sedangkan yang korbannya adalah Mirna. Oke, kalau kita lihat dari 4 teman ini ya yang paling cantik adalah si Mirna sih. Ya, ini kan hanya sudut pandang gue ya. Oke, kita coba lihat next. Mirna. Dia udah nggak ada ya. Ini Hani. Nah, Hani itu menikah dengan ini ya, dan dia mempunyai anak. Ini kalau kita lihat, ini jangan-jangan di Perancis nggak sih atau Australia? Gua nggak tahu deh. Gua belum pernah keluar negeri ya. Ini nih, dia foto di luar negeri. Dia mempunyai anak. Terus Jessica. Kok Jessica malah glow up di sini? Kok jadi cakep sih? Nah, Sandy ini siapa ya Sandy ini? Loh, kok beda wajahnya? Nah, ini ya Sandy ya, nikah juga dia. Ini siapa? Mirna ya? Kok beda sih wajahnya dia? Oh, ini Hani. Ini Jessica bukan sih atau Mirna?
Oke ya, ini foto-foto kenang-kenangannya ya. Oke, lanjut next. Nah, ini ya. Otto Hasibuan, dia tulis di sini, ada yang janggal. Hani, sahabat Jessica, dan Myrna menolak dan blokir pihak Netflix untuk diinterview. Kan Hani jadi curiga nih di sini nih ya, poin yang tadi ya. Hani menolak wawancara Netflix kan. Anjay. Ayo kita dengerin. Krishnamurti juga diminta menurut mereka. Nggak mau ya oke gua. Hani juga kayaknya dicari kejar terus langsung di blok nggak mau. Saya nggak tahu kenapa. Aduh. Krishnamurti. Deddy Kobuzer pun sampai ngelangin napas ya. Aduh, jadi makin banyak orang yang tersangka di situ ya. Kalau gue denger podcastnya sih kayak gitu ya. Kayak banyak orang jadi kecurigaan ya. Jadi nggak hanya ayahnya Myrna aja, Hani pun dijadiin curiga ya, jejak digital yang gue dapat. Oke, kita masuk ke komen aja. Aku pernah satu kantor dengan Hani. Orangnya memang pendiam, introvert. Mungkin dia merasa nggak terlalu mau sangkut paut dengan kasus ini lagi. Ini siapa guys? Judulnya sih nama username nasi goreng pakai kerupuk. Nggak percaya sih saya itu temen kamu. Hani ya. Oke, kita skip aja, ini gue nggak percaya deh. Katanya Hani juga pernah nyaranin cafe Olivier. Nah ya, yang di wawancara tadi Jessica, Hani yang menyarankan cafe tersebut ya. Harusnya dia jadi tersangka juga gitu ya. Ternyata enggak, malah jadi saksi doang. Oke, kita next. Timbul juga. Terus lalu Oke, kita bahas poin di mana Hani yang mengusulkan 2 restoran. Itu artinya pemilik restoran tidak hanya Jessica yang menentukan langsung. Artinya, BTW masih ada video setelah maupun sebelum FT ini, silahkan simak baik-baik. Next video, dari ini aku sadar kenapa Jessica celingak-celinguk seperti yang diperhatikan di CCTV. Stay ini apa ini? Hani menyusukan dua restoran. Saya langsung lihat websitenya dua-duanya itu, saya mau pilih yang mana gitu. Itu benar-benar cap-cip aja, soalnya saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Lalu saya pilih salah satu, sesudah pilih salah satu itu, ya sudah ya mereka ya kayaknya ya oke-oke aja gitu. Terus lalu, Nah ini jadi curiga juga ya, Hani yang memilih restoran kan. Ada 2 opsi yang diberikan Hani, dan Jessica sih yang milihnya ya. Gila, ini kayak kasus internasional ya guys. Next, kita bahas Hani di TikTok dari viral terkini ya. Jadi dia ini buat video yang dimana dia mencurigai Hani juga. Dan di sini banyak banget konten-konten tentang Hani. Tapi gue pengen ngebahas video yang viral aja ya. Oke, tentang Hani. Oke, kita lihat yang ini. Oke, ini di akunnya yang tadi ya, yang gue tunjukin. Dan ini apa tulisannya? Postingan suami Hani, membuat perdamaian bukan perang, 2017. Rekan perjalananku dalam rekan perjalananku dalam kejahatan. Enggak lah, ini cuma lucu-lucuan. Tapi kok 2017 ya? Loh, kok 2017 ya? Loh, jadi curiga gua. Oke, masuk ke komen deh. Hey, Kaboma ditranslate itu kan biasa loh. Captionnya dalam bahasa Inggris, my partner crime. Gitu, bukan berarti kriminal beneran. Itulah yang gue pikirin juga. Sebodoh-bodohnya maling, masa dia mau ngaku di medsos? Kalau maling ngaku penjara penuh guys. Nah ini ya, jadi ya mungkin itu bahasa Inggris ya, my partner crime ya. Next, ini juga ditonton 1 juta penonton. Postingan suami Hani pada tahun 2017. Apa dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? ya gimana guys? Ini kayak gimana? Apa ini beneran real gitu ya? Kalau ini rekan perjalananku dalam kejahatan gitu, apa kan real gitu? Karena kan kasusnya 2016. Terus suaminya bercanda lah buat postingan ini. Waduh. Rekaman perjalananku dalam kejahatan adalah Hani. Wah, ini di captionnya dari suaminya loh. Jangan-jangan ya, bisa jadi. Next. Terus di sini apa lagi? Kenali ciri-ciri yang dipakai tanda panah suami Myrna dan Hani. Oke, suami Myrna dan Hani. Apa ini? Suami Myrna dan Hani.
Mirna dan Hani. Apanya yang sama anjay? Apanya ini yang sama? Gue bingung deh sama FT nih. Masuk ke komen. Hani dan suami Mirna di mana sekarang? Di Australia kali, di luar negeri. Hani kok nggak bosen ya model rambutnya kayak gitu? Ya namanya orang udah cocok gitu. Aku pula yang harus jawab rambut Hani kenapa kayak gitu terus dia. Suami Mirna Hani, Vera tapi Jessica nggak ada. Kan ini tahun 2015 ya. Oh, tahun 2015. Oke, masih berteman baik ya. Ini Vera diajak janjian juga tapi nggak datang. Oke ya. Gue nggak paham maksud dari foto ini apa ya. Oh, ini pernikahan Mirna kali ya. Jessica-nya nggak datang ya. Iya juga ya, Jessica nggak datang ya. Oh, di tahun 2015 Jessica di Australia kali ya. Jadi mungkin saja itu penyebabnya nggak datang ya. Next, Jessica mikir, Jessica sianida mending jalan-jalan bareng suami. Enggak sih, ini kayaknya emang mereka duitnya udah banyak ya. Oke, emang cukup kaya sih. CU dari 8 perusahaan nih bos, senggol dong ya. Tapi gue nggak tahu ini uploadan kapan guys. Next lah, kita bahas lagi yang lain ya. Oke, ini ada akun yang ngebahas. Lihat nama anaknya pun sampai dikasih nama Oliver. Bangga kali dia. Cafe Oliver. Oh iya ya, bener juga ya. Kejadiannya di Cafe Oliver. Anaknya namanya Oliver. Oh, iya, Oliver Tan ya. Anjay, ini kepikiran aja akun ini ya. Pikiran aja ya. Next. Ini apa lagi nih? TV dia. Oke, emang udah kaya sih Hani ya. Intinya jejak digital yang gue dapat ya. Enak ya Kak Hani. Pun saksi kunci di kasus kopi sianida. Bisa bebas menghirup udara segar. Jalan-jalan, shopping, nikah, punya suami, ada anak, kumpul sama keluarga, teman-teman. Sedangkan Jessica mendekam di penjara itu pun kalau bebas nanti dia udah deket usia 50 tahun. Oh iya ya. Bahkan mereka ini dulu bersahabatan ya. Tapi sekarang Hani benar-benar benci banget dengan Jessica ya. Dan kabar yang gue dapet, Hani tuh nggak mau ngunjungin Jessica guys ketika di penjara. Ya mungkin Hani kesel gitu sama Jessica kali. Karena emang kalau kita lihat kesaksian Hani ya lebih pro ke Mirna sih ya. Nyari titik kesalahan Hani ya dengan suaminya di tahun 2015. Anjay. Ini di mana ini? Di hotel apa? Anjay. Ya hobinya jalan-jalan luar negeri dan ya bukan main gila bro. Anjay, kayak banget dia. Terus dikaruniai anak. Terus foto lagi. Foto di mana lagi? Anjay. Pistol. Terus makan daging. Jepang atau Cina ini? Cina. Terus di kereta. Terus di mana ini? Ya ruangan. Terus ada di restoran yang dimana duduknya itu kursinya kayak gini. Ini restoran elit. Terus nikah. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada postingan foto di mana ditulisin kok mirip gitu ya antara suaminya Hani dengan suaminya Mirna. Kok mirip ini ya? Mirip mereka berdua atau mereka berdua kakak adik gitu. Mirip ya. Ini versi kurusnya, ini versi berisinya gitu. Oh, menarik ya, mirip ya. Tapi cakep banget ya Mirna ya. Waduh. Oke ya, next. Kita coba masuk ke komen-komen kalian ya. Di sini tertulis, Hani pernah jenguk Jessica? Enggak pernah. Hani nggak bosen dengan gaya rambut poni kayak gitu? Ya harus tanya Haninya lah. Jangan nanya awak. Salut lihat wajahnya udah sekaya itu tapi sederhana yang penampilan nggak operasi. Ya aku tidak peduli. Ya ini komen-komennya kagak ada yang asik guys. Oke, kita coba langsung ke video gua deh ya. Oke, kita coba lihat komen-komennya ya. Yang paling banyak
like-nya. Di sini yang paling banyak ada 4. Oke, 4. Mantap. 3 pengacara berjuang demi keadilan dan kebenaran untuk Jessica Wong. Kami doakan Tuhan menyertai kalian semua. Good bless. Oke, jadi benar ya. 3 pengacara ya. Ada dari Hotman Paris, ada dari Otto, ada lagi dari siapa ya, satu lagi ya, lupa gue namanya ya. Ya itulah ya, gue lupa guys, gara-gara no autopsy no crime, bebaskan Jessica ya. Oke, ini apa nih, dibales apa nih? Mantap. Polisi, jaksa, hakim jadi dukun penghukum Jessica. Oke, komen yang like-nya 5 ada lagi nih. Sering-sering aja Profesor Edi wawancara biar makin blunder. Yesterday makin blunder ya guys. Komen ketiga nih dari Zumro Fauzi, rakyat malu punya wamen model begitu ya. Nah ini dia ya. Ya gini aja ya komen-komen dari video gua sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau komen biar kita bahas, kalian bisa komen aja di bawah sini. Komen yang like-nya terbanyak gue bakal bacain di YouTube gue ya. Tadi ada dari Eka Wati Plus, dari Oon Kristiawan 8567 ya. Dan yang sebelum-sebelumnya gue bakal bacain komen-komen kalian ya ketika like-nya banyak gitu. Oke, gue di sini Fadli undur diri. Jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Kalian bisa beri pendapat di bawah sini. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.